Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan pesan Dharma pada malam hari ini, kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung kita, Sakyamuni Buddha. Untuk itu, silakan mengulangi ucapan saya. Terpujilah Guru Agung kami, Sakyamuni Buddha. 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 Dharma yang indah dan luhur, Dharma yang indah dan luhur, selama ratusan ribuan masa kalpa, selama ratusan ribuan masa kalpa, belum tentu dapat memperolehnya. belum tentu dapat memperolehnya. Hari ini aku telah melihat, Hari ini aku telah melihat, mendengar dan menerimanya. mendengar dan menerimanya. Aku bertekad Aku bertekad dapat memahami ajaran sejati dapat memahami ajaran sejati yang telah dibabarkan oleh Hyang Tathagata. yang telah dibabarkan oleh Hyang Tathagata. Terimalah salam kasih dalam Dharma Amitofo. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, karena ini adalah kedatangan saya yang pertama kali di tahun 2026, dan ini juga masih awal tahun, jadi Su ucapkan selamat tahun baru ya. Oke, semoga di tahun ini kita semua bisa senantiasa memperoleh kemajuan baik dalam dharma maupun kemajuan batin. Oke, baik. Ya, hari ini tema yang ingin disampaikan adalah pesan moral di tahun baru. Ya, kita masih awal-awal tahun, masih bulan Januari. Ya, kita percaya kalau di awalnya kita sudah memberikan satu getaran yang positif, maka nanti seterusnya akan positif. Ya, kita ketahui bahwa ajaran Buddha itu indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Nah, bagaimana kita menjadikan tahun ini juga sama seperti demikian? Ya, awal tahun ini indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Ya, kalau kita dari awal sampai akhir, ya, ingin selalu mendapatkan kebahagiaan, ingin selalu mendapatkan keberuntungan, ya pesan suhu cuma satu. Jangan lupa dengan ajaran Buddha. Ya, maka dari itu kenapa kita selalu diajarkan hidup sadar sepenuhnya. Bukan cuma satu hari jadi orang sadar. Bukan cuma 1 jam jadi orang sadar. Tapi harus setiap hari. Sadar apa? Sadar diri. Ya, sadar diri, oh aku ini kekurangannya apa, berarti aku harus belajar apa. Oh, aku ini orangnya kalau mendengarkan sesuatu, ya, kalau terlalu jauh susah untuk mendengar, ya duduknya jangan di belakang. Ya, oh aku kalau habis makan kebanyakan nanti pasti ngantuk, ya jangan makan kebanyakan kalau mau ikut kebaktian. Nanti habis kebaktian baru makan yang banyak. Harus tahu kekurangan diri sendiri.
Ya, kalau nggak tahu kekurangan diri sendiri, nggak sadar diri, ya selamanya kita tidak akan memperoleh kemajuan. Nah, bicara tentang tahun, ya, bicara tentang awal tahun, ya, banyak umat Buddha, ya, terutama yang masih percaya dengan ramalan, ya, sekarang ini lagi sibuk-sibuknya cari kertas ramalan. Ya, lagi sibuk-sibuknya cari kertas ramalan, keliling dari satu tempat ke tempat lainnya, cari lebaran, lihat tahun ini kita ketemunya jiongnya apa. Ya. Sebetulnya agama Buddha itu ya percaya nggak sih dengan ramalan? Agama Buddha itu percaya nggak dengan ramalan? Hah? Percaya ya Romo? Percaya. Agama Buddha itu bukan nggak percaya ramalan loh. Agama Buddha itu percaya dengan ramalan. Bahkan Buddha Sakyamuni, guru agung kita, itu beberapa kali pun juga meramal. Tentu ramalan beliau bukan ramalan jiong. Bukan ramalan tahun ini kamu sial, tahun ini enggak. Yang diramalkan oleh Buddha Sakyamuni apa? Contoh misalnya, nanti di masa yang akan datang akan muncul seorang Buddha bernama Maitreya. Tuh misalnya demikian, ya. Nanti 500 tahun setelah aku meninggalkan dunia ini, kondisi perkembangan dharma itu seperti demikian. Bahkan Buddha pun ya ada beberapa kali ketika berbincang dengan para siswanya, ya, Buddha itu juga menceritakan, oh, kamu di kehidupan saat ini mengalami ini karena kehidupan lalu kamu pernah melakukan satu perbuatan yang bagaimana, sehingga di kehidupan sekarang kamu mengalami kondisi yang demikian. Tapi Buddha mengatakan hal demikian bukan tujuannya untuk tahayul. Buddha mengajarkan demikian tujuannya agar apa? Agar kita itu lebih waspada, lebih hati-hati dalam berucap, dalam bersikap, dalam berperilaku. Ya, Buddha menyimpulkan, ya, sebuah ramalan itu Buddha menyimpulkan apa? Jika kita ingin melihat apa yang kita terima dari akibat perbuatan masa lalu, ya, kita tinggal lihat masa sekarang apa yang kita peroleh. Kalau masa sekarang kita banyak susahnya, banyak menderitanya, berarti kehidupan lalu kita kurang berbuat kebajikan, atau kita merusak nasib kita sendiri. Ya, orang serakah itu orang merusak nasib. Ya, orang tidak bisa memaafkan orang lain, timbul kebencian dan timbul dendam, itu juga merusak nasib. Ya, orang yang tidak mau maju, tidak mau belajar, alias bodoh, udah tahu bodoh tapi banyak ngomong, itu merusak nasib. Ya, udah nggak mau belajar, nggak tahu apa-apa, tapi kalau ngomong rasanya paling tahu, ya, menghasut kiri, menghasut kanan, biar orang lain ngikutin dia, ini merusak nasib. Ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui kehidupan yang akan datang apa yang kita terima, ya, kehidupan yang akan datang kita nanti bakal bahagia atau menderita, kita tinggal lihat perbuatan kita saat ini. Jadi inti yang diajarkan oleh Buddha itu apa? Kita sebetulnya bisa meramal nasib kita sendiri. Ya, kita tuh bisa meramal nasib kita sendiri, tinggal lihat dari apa? Tinggal lihat dari perbuatan kita. Tidak mungkin kehidupan yang akan datang kita akan memperoleh keberuntungan kalau masa sekarang aja kita disuruh berbuat baik aja nggak mau. Atau pada saat kita berbuat baik kita banyak mengeluh. Atau pada saat kita berbuat baik kita banyak apa? Perhitungan. Ya. Kalau misalnya kita dalam kehidupan saat ini saja berbuat baik aja kita perhitungan, kita nggak mungkin kehidupan yang akan datang itu akan memperoleh kemudahan. Itu sebenarnya gampang. Ya, kita mau lihat nasib kita nanti ke depannya seperti apa, kita tinggal lihat aja mulut kita makin lama makin baik atau makin buruk.
Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kalau Anda ingin tahun ini berjalan dengan baik, dengan lancar, Anda mesti mulai dari mensucikan hati dan pikiran Anda dahulu. Kalau masalah-masalah dari tahun 2025 masih Anda bawa sampai 2026, dendamnya masih Anda bawa dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, Anda tidak akan hidup bahagia. Makanya kalau Anda ingin tahun ini Anda lebih damai, tahun ini Anda lebih beruntung, tahun ini Anda lebih bahagia, mulai saat ini Anda harus belajar fangxia, Anda harus belajar melepaskan semua hal-hal yang tidak membawa kemajuan bagi diri sendiri. Hal-hal yang justru malah merusak diri sendiri, sekarang lepaskan. Atau cepat atau lambat, Anda akan pensiun lebih cepat. Baru tadi malah. Tadi itu Suhu ngobrol dengan satu umat. Dia non-Buddhis. Tapi karena orang tuanya meninggal, ya, jadi dia ada sedikit berdiskusi dengan Suhu. Harusnya orang-orang di sini pasti masih mengerti tradisi demikian. Anda tahu nggak? Ada satu tradisi, kalau orang meninggal, orang tua meninggal atau mungkin sanak saudara kita meninggal, kalau masih umurnya itu masih muda, ya, kita tidak boleh menggunakan dupa yang berwarna merah. Di sini masih nggak? Jadi gagang dupanya itu warna, bener. Ya kan, gagang dupanya warna hijau dan seluruh anggota keluarga menggunakan pakaian berwarna putih. Ya, kalau umurnya sudah di atas rata-rata, ya, sudah di atas rata-rata, katakanlah udah 80 ke atas, dupanya berwarna apa? Merah. Bahkan keluarganya sudah boleh menggunakan pakaian berwarna merah. Nah, kalau di sini sudah boleh pakai merah kalau umurnya berapa? Di atas 70, bener ya? Di atas 70. Oke. Zaman Suhu dulu, waktu Suhu masih kecil, itu boleh pakai merah kalau sudah di atas 80. Tahu? Di Jakarta sekarang berapa? Di kota yang benar-benar Jakarta yang sangat ramai itu, tahu nggak berapa? 60 ke atas sudah boleh pakai merah. Tahu nggak kenapa? Dulu ya harus 80 ke atas baru boleh pakai dupa berwarna merah, karena dianggapnya umurnya sudah di atas 80 berarti sudah bonus. Ya udah bonus banyak, hoki bisa meninggal di umur segitu. Tapi kalau misalnya umur 50, 60 itu masih menggunakan dupa gagalnya warna hijau. Karena meninggal dianggapnya belum pada waktunya. Tapi makin ke sini, ya, karena Suhu kan juga ada beberapa kali mendoakan orang meninggal, ya. Jadi kita juga bertanggung jawab mengurusin dupanya, apalagi kalau keluarganya nggak ngerti. Tahu nggak? Petugas rumah dukanya ngomong, Suhu, sekarang 50, 60 ke atas sudah boleh pakai merah. Itu membuktikan apa? Umur manusia rata-rata tahun demi tahun bukan makin panjang tapi makin pendek. Makin pendek. Kenapa? Karena teknologi makin maju, makin canggih, ya. Otak kita ini sudah lebih banyak diisi dengan hal-hal yang nggak penting. Kita buka media sosial aja semua isinya negatif. Makanya jangan heran, anak-anak zaman sekarang, maaf ya, anak-anak zaman sekarang sudah ngerti cinta tidak pada umurnya. Bayangin loh, anak-anak yang masih SD itu sudah ngerti galau. Anak-anak yang masih SD udah ngerti apa itu namanya, istilahnya itu ya bucin, itu korban bucin. Apa sih namanya itu? Istilahnya itu maksudnya udah pacaran putus nyambung lagi itu apa namanya?
Belum move on. Nggak ada lagi istilahnya. Pokok anak-anak sekarang itu tahu nggak? Su tuh masih ingat ya, zaman-zaman kita masih kecil, ya masih SD itu masih mikirin main. Ya, berantem sama temen, hari ini berantem, besok main lagi. Kalau anak-anak sekarang sudah kecanduan TikTok, kecanduan HP, semua itu sudah bicaranya soal pacaran. Dan lebih ngeri lagi, emak-emak yang udah umur 70 aja ledek-ledekan temennya, ledek-ledekan sama temen aja masih ngomong soal pacar lu, ini pacar lu, ini pacar lu. Tahu nggak? Ini sudah membuktikan apa? Bahwa kita sudah mengalami masa kemunduran dharma. Bahkan di kalangan wihara. Ya, maka dari itu, kalau kita mau hidup kita itu panjang umur, kita mau hidup kita damai, mau hidup kita bahagia, kita harus keluar dari zona-zona yang demikian. Jangan takut berbeda. Ya, kadang-kadang kita ini merasa apa? Wah, suhu saya kalau nggak ngikutin zaman nggak keren. Saya kalau nggak ngikutin begini dibilang kuno. Jangan takut dibilang nggak keren, jangan takut dibilang nggak kuno. Karena yang disebut keren itu apa? Anda bisa umurnya sampai panjang, katakanlah 80-90, tapi Anda masih bisa jalan kaki sehat. Itu baru keren. Yang disebut keren itu bukan Anda bisa joget pada saat umur 80. TikTok. Yang disebut keren itu bukan berarti Anda masih kecil, anak-anak masih kecil udah ngerti yang namanya hal-hal dewasa. Itu bukan keren. Itu Anda sudah apa? Tercemar. Ya, makanya umur manusia rata-rata makin pendek. Dan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Buddha. Buddha Sakyamuni pernah meramalkan di dalam kitab suci, mengatakan apa? Nanti akan ada masa di mana orang umur 7-10 tahun aja sudah nikah. Dan umur manusia itu akan semakin pendek. Jangan-jangan 20-30 itu sudah tua. Tapi memang loh, perhatiin aja remaja-remaja sekarang aja, walaupun masih SD, masih SMP, rambut putihnya udah muncul semua. Mukanya udah muka tua-tua semua. Malah yang orang tua-tua yang nggak ngerti WhatsApp, ya, yang nggak ngerti TikTok, umurnya boleh tua tapi wajahnya itu sangat berkilau. Nah, entah di sini ini wajah-wajah bagaimana ini? Ya, kalau yang wajah-wajahnya bahagia, berseri-seri, ya, bisa tersenyum, tertawa lepas, dia adalah orang yang paling damai. Hidupnya masih belum tercemar oleh hal-hal demikian. Ya, jadi pesan suhu di tahun ini, ya, Anda harus ubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangan takut dibilang kuno dan tidak keren hanya karena Anda tidak ikutin zaman. Kembalilah ke diri Anda sendiri yang sebenarnya. Bersikaplah pantas sesuai umur Anda. Itulah yang disebut sadar diri. Kita siapa? Ya, jangan suka ngikutin hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di dalam agama Buddha, kembali ke topik dalam agama Buddha, sebetulnya mengenal nggak sih yang disebut ramalan? Mengenal. Tapi umat Buddha yang baik, umat Buddha yang sejati tidak berhenti pada ramalan. Wah, tahun ini aku diramalkan bakal kena masalah. Langsung kepikiran sampai setahun. Ya. Buddha udah kasih tahu, hidup itu wuchang, anicca, selalu berubah. Mana ada sih orang yang hidup itu bisa enak terus? Mana ada sih orang yang bisa hidup itu sejahtera terus? Suatu hari ada suka, pasti ada duka. Kayak kita buka map aja. Kita bisa lihat, wah kita mau ke sini kayak suhu dari Jakarta mau ke sini, mau ke Balaguna. Ya, dari Mangga Besar mau ke Balaguna. Suhu lihat mapnya, wah kayaknya macet, titik ini macet, titik macet. Lalu apa? Nggak berangkat begitu? Enggak, kita jalan. Tapi begitu kita udah sampai jalan, tahu nggak? Map yang tadinya merah bisa jadi biru.
Ada orang yang melihat map, wah ini jalanan lancar nih, biru semua. Begitu sampai di jalan, ternyata kenyataannya merah. Segala sesuatu itu pasti berubah cuman dalam hitungan detik. Tidak ada sesuatu yang pasti. Sehingga kita ketemu dengan suatu kondisi yang tidak menyenangkan itu hal biasa. Jadi kalau walaupun Anda diramal, tahun ini nggak bagus, Anda jangan takut. Saya kasih tahu ya, kenapa ramalan itu munculnya dari mana? Anda tahu nggak? Ramalan itu munculnya dari mana? Ramalan itu munculnya ya bisa dibaca oleh tukang ramal karena peramalnya ini sudah membaca kondisi sebelumnya. Misalnya ini contoh. Ya, kita lihat ada satu anak kecil. Dia nggak pernah belajar. Kita lihatnya dia nggak pernah belajar. Kita lihatnya dia main terus. Ya, kita lihatnya dia main terus nggak pernah belajar. Ya. Maka ketika ujian kenaikan kelas, kita sudah punya mindset apa? Dia sudah pasti tidak naik kelas. Ya, dia sudah pasti tidak naik kelas. Kenapa kita bisa membaca kondisi itu? Karena kita melihat kondisi sebelumnya. Dia tidak pernah belajar, main terus. Tapi, apakah kita bisa 100% menentukan apa yang akan dia lakukan? Siapa tahu tengah malam dia belajar. Siapa tahu pada saat kita tidak lihat dia mati-matian belajar. Ternyata yang kita lihat, kita anggap dia males, yang kita lihat dia nggak pernah belajar, ternyata nilainya malah paling tinggi. Masih ingat tuh zaman sekolah. Kalau kita nanya sama teman kita, ajarin dong, minta jawaban. Orang ini pasti ngomong, aku juga pusing, aku juga nggak bisa, susah, tapi 90. Tapi 90. Ada yang modelnya kayak, wah, dia kerjain tugasnya gini. Wah, cepat selesai, ternyata nilainya 20. Kita nggak bisa lihat sesuatu itu cuma di luarnya aja. Kita nggak tahu prosesnya. Contoh, satu lagi. Misalnya suhu lihat. Ya, wah, langit mendung. Angin kencang. Ya, langit mendung, angin kencang. Lalu suhu timbul satu pemikiran, wah, berarti nanti umat-umat kalau pulang dari wihara sudah pasti kehujanan. Kenapa suhu bisa meramalkan demikian? Karena suhu melihat kondisi langitnya. Tapi, apakah suhu bisa tahu nanti ketika hujan turun, apa yang masing-masing dari Anda ini lakukan? Suhu bisa nentuin nggak? Bisa nentuin, hebat sekali. Ternyata ya, ketika suhu meramalkan, karena suhu melihat ada angin ya, ada langit gelap, wah, pasti nanti pulang dari Balaguna, pasti semua umat kehujanan. Ternyata ada yang naik mobil. Ternyata ada yang pakai payung. Ternyata ada yang ngumpet di rumah orang. Ada yang ternyata pakai jas hujan sehingga nggak kehujanan. Kita bisa nentuin nggak? Kita bisa ramalin nggak dia bakal pakai jas hujan? Bisa nggak? Dia nggak bisa kan? Tindakan apa yang akan orang lain lakukan kita nggak bakal tahu kan? Ini membuktikan bahwa apa? Ramalan bisa dibaca oleh orang lain, tapi nasib ditentukan oleh diri sendiri. Pilihan Anda mau melangkah atau Anda mau mundur itu adalah tergantung keputusan Anda sendiri. Suhu bisa ramalkan Anda bakal kehujanan karena ada kondisinya. Tapi suhu nggak ngerti bakal nanti ketika waktu Anda jalan, mungkin Anda naik angkot, mungkin Anda dijemput sama mobil, Anda naik Grab. Suhu nggak bisa tentuin karena siapa? Yang bisa nentuin adalah diri Anda sendiri. Jadi umat Buddha bukan berarti nggak percaya ramalan. Kita tahu ramalan itu ada, tapi kita jangan hanya berhenti dalam rasa takut.
Wah, tahun ini aku diramal jelek. Akhirnya apa? Kepikiran jelek selama 1 tahun. Coba, saya tanya. Rata-rata ramalan-ramalan jiong ini, ya, jiong ramalan tahun, ya, tahun ini bakal ini. Biasanya munculnya kapan? Munculnya kapan? Sebelum Imlek. Betul nggak? Sebelum Imlek udah mulai muncul. Sekarang Imlek tahun kuda api, udah mulai muncul tuh Lebaran tahun kuda api yang sio ini, jiongnya ini, sio ini, jiong. Udah ketemu kan? Nah, semua pada baca itu. Lebih serius daripada baca kitab suci. Kenapa? Karena ini menyangkut hidup dan mati. Kalau baca kitab suci nggak serius, kayaknya masih baik-baik saja, nggak apa-apa. Jadi masih bisa diremehkan kan? Padahal perlindungan terbesar itu ada di kitab suci, bukan di ramalan demikian. Tahu nggak? Dibaca. Oke? Rasa takut itu muncul ketika pertama kali Anda baca. Bener nggak? Belum terjadi, tahunnya belum lewat, Imleknya belum datang, Anda sudah takut duluan. Oke? Nah, setelah Imlek Anda masih mikirin. Nah, begitu sudah Imleknya lewat, bulan Maret, bulan April, Mei, Juni, Juli, rasa takutnya masih muncul nggak? Hah? Berkurang kan? Rasa takutnya masih muncul nggak? Udah mulai berkurang toh. Pada akhirnya hidup Anda lewat gitu-gitu aja kan? Ya kan? Anda sudah nggak mikirin ramalan kan? Yang Anda pikirkan apa? Bayar utang, ya, bayar PDAM, bayar air, bayar listrik dan sebagainya. Mau Anda baca ramalan sampai hafal pun, listrik masih tetap bayar, air masih tetap bayar. Yang kerja masih harus setor uang, bener nggak? Pada akhirnya hidup tetap harus dijalanin kan? Anda nggak bisa menolak semua itu kan? Pada akhirnya hidup ya begitu saja. Lalu apa yang Anda perlu takutkan? Yang perlu kita takutkan itu adalah apa? Ketika kita tidak punya kesempatan lagi berbuat baik. Karena ketika kita tidak punya kesempatan berbuat baik, berarti kita hanya mengandalkan, hidup kita saat ini hanya mengandalkan karma baik masa lalu. Ibarat orang yang paling ditakutkan itu ketika dia sudah tidak bisa kerja. Kalau dia sudah tidak bisa kerja, berarti dia hanya mengandalkan uang tabungannya. Begitu tabungannya habis, udah tabungannya habis, nggak bisa kerja, dia hidupnya bagaimana? Sama dengan Anda ke wihara. Anda kalau masih bisa ke wihara, Anda bersyukur. Ya, Anda belajarlah sebaik-baiknya. Kebaktian sebaik-baiknya. Jangan Anda kebaktian tuh noleh kiri, noleh kanan, masih lihat tadi di ruangan. Masih belum bisa benar-benar konsen. Sedikit sekali orang yang kebaktian, tangan anjali, matanya terpejam. Sedikit sekali. Om mani padme om. Masih om mani padme om, om mani padme om, mani padme om. Entah apa yang dilihat. Toh tiap Kamis lampionnya gini-gini aja kan Romo? Emang tiap Kamis berubah? Enggak kan? Namanya juga begini-begini kan? Apa yang Anda lihat di atas itu? Lebih baik Anda tuh om mani padme om. Sambil pada saat Anda baca om mani padme om, sambil Anda merenung ke dalam diri. Om mani padme hum, apakah diriku sudah baik? Om mani padme hum, aku masih dendam sama siapa? Konsentrasi dengan yang Anda baca. Karena kesempatan Anda ini belum tentu akan seindah tahun depan. Maksudnya kesempatannya apa? Lahir tua, sakit mati. Umur makin tua, penyakit makin banyak. Kaki masih bisa jalan ke wihara. Anda mesti bersyukur. Siapa yang ke wihara kakinya udah mulai sakit? Nah, udah mulai banyak kan? Makanya Anda masih bisa melangkah sampai sini. Anda masih beruntung. Maaf ya, bukan meramalkan yang jelek. Tahun depan belum tentu Anda masih bisa ke sini. Tahun depan belum tentu masih bisa ke sini. Yang tadinya nama Anda dipajang di lampion, mungkin tahun depan nama Anda sudah terdaftar di Ulambada.
Kita kan nggak tahu. Pada saat ulambana Anda melihat banyak nama orang yang sudah meninggal, itu yang mesti direnungkan apa? Banyak orang yang meninggal dengan kondisi yang berbeda-beda. Suatu hari aku akan mengalami hal yang sama. Tapi sama-sama meninggalkan dunia ini, kondisi orang tidak sama. Ya, jadi umat Buddha itu tidak boleh berhenti dalam takut, tidak boleh berhenti dalam khawatir. Takut boleh, khawatir boleh, tapi solusinya itu mesti harus dipikirkan. Tetap harus maju. Jangan hanya berhenti pada rasa takut, harus maju. Ya sudahlah, kalau memang saya buka ramalan tahun ini saya jelek, ya sudah. Toh saya mesti tetap harus buka toko. Toh saya tetap mesti harus hidup. Ya hiduplah dengan sebaik-baiknya, ya, agar hidup Anda ini bisa berjalan dengan lancar. Sekalipun dikatakan hari ini hari baik, tahun yang baik, kalau Anda tidak mengisi tahun ini dengan hal-hal yang baik, itu juga akan menjadi tahun yang buruk. Ya, katakanlah di tahun ini dikatakan, misalnya Anda shio babi. Tahun ini shio babi akan dapat peruntungan besar. Suhu mengatakan contoh shio babi karena itu shio suhu. Ya, tahun ini shio babi akan memperoleh keuntungan besar. Terus gimana? Gak usah kerja. Gak usah kerja suhu, kan udah diramalkan tahun ini bagus, ya udah. Gak usah kerja, kita tinggal lihat aja tahun 2027 jadi apa ini babi. Ya kan? Makanya walaupun kita diramalkan tahun ini tahun bagus, ya tahun bagus, nasibnya bagus. Nih ya, Su ngomong ya, rata-rata orang bisa jadi jahat, rata-rata orang bisa berperilaku nggak baik karena kenapa? Karena kondisinya sedang baik-baik saja. Bener nggak? Orang bisa jadi jahat, orang bisa jadi nggak baik, itu karena dia masih merasa hidupnya baik-baik saja. Masih sehat, masih kuat, uangnya banyak. Wah, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi tahun depan tinggal hitungan kalkulator. Semua itu ada tagihan karmanya. Sama seperti anak muda zaman sekarang. Ketika kuotanya masih penuh, ketika top up-nya masih banyak, Roblox jalan terus. Main jalan terus. Tapi ketika kuotanya habis, top up-nya habis, dia udah mulai uring-uringan. Mulai marah, minta kuota, nggak dikasih. Lihat tuh di medsos, seorang anak pukul orang tuanya karena orang tuanya tidak kasih uang buat beli kuota. Aduh, Om itu. Sampai segitunya. Ya, jadi Buddha mengatakan bahwa hidup itu indah pada awalnya, pertengahan, dan pada akhirnya. Yang dimaksud indah pada awalnya itu apa? Setelah kita sudah mengerti ajaran Buddha, sudah bertemu dengan ajaran Buddha, ya, kita sudah tidak bodoh lagi. Yang tadinya dulu kita nggak ngerti, oh kenapa nasib saya begini, sekarang kita udah ngerti. Yang dulunya kita itu suka nyalahin orang, sekarang kita bisa lebih jadi penyabar. Kenapa? Karena kita tahu ini semua karma kita. Itu disebut indah pada awalnya. Dan disebut indah pada pertengahannya itu maksudnya apa? Dalam sebuah perjalanan hidup, kita mempraktekkan ajaran Buddha. Maka dijanjikan indah pada akhirnya. Kalau dalam sebuah perjalanan hidup kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebenaran, maka pada akhirnya kita akan hidup bahagia. Anda kepingin hidupnya beruntung setiap hari, bahagia setiap hari, ya lakukan kebaikan setiap hari. Ya, jangan cuma jadi orang baiknya ketika di wihara, tapi jadi orang baiknya harus setiap hari. Oke, sampai sini paham? Oke, karena sampai sini sudah paham, ya, karena sudah paham, jadi suhu sudahi sampai di sini pesannya. Karena panjang-panjang Anda pasti udah mulai, ya ngantuk, ya.
Oke, mungkin itu saja yang Su sampaikan. Terima kasih. Ami, Tofo. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk Su. Su sudah menyampaikan pesan-pesan di awal tahun, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang kurang paham atau dimengerti, silahkan bertanya kepada Su. Kita mempersilahkan 2 sampai 3 pertanyaan ya, Su ya. Boleh. Boleh, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Jangan malu, jangan ragu. Mungkin saja pertanyaan kita itu bukan hanya bermanfaat untuk kita, tapi bermanfaat juga pada teman-teman kita yang malu bertanya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, ada, sebentar ya. Maaf. Ya, namun toko suku. Saya namanya Pangha. Saya pernah diwisudi. Di wisudian itu dikasih nama wisudiannya Fatma Fimala. Itu artinya apa, Suhu? Itu saja Ya, pertanyaannya. terus juga semenjak dikasih wisudian itu, pikiran saya, hati saya selalu mau berbuat baik gitu. Walaupun orang nyakitin saya nggak pernah marah. Anggap aja tumpukan rezeki Suhu buat saya. Karena saya udah belajar Dharma, udah lama, dari 15 tahun. Nah, pertamanya saya waktu masih muda di Wihara Utama sampai sekarang. Itu aja, Suhu. Oke. Ya. Nah, jadi pertanyaannya bagus ya. Cuman ini saran dari Suhu sendiri. Ya, ini bukan menyalahkan, bukan. Tapi kalau bisa, ketika kita sudah wisudi atau trisarana, kalau kita mau tanya nama Buddhis kita artinya apa, lebih baik kita tanya sama yang memberi. Betul. Ya, lebih baik kita tanya dengan yang memberi. Karena ini bukan hanya karena pertanyaan Cici ini hari ini, cuman setiap di Wihara Mangga Besar pun kalau ada trisarana kita selalu memberikan kesempatan pada umat untuk bertanya. Kalau yang nggak ngerti, pingin tahu artinya apa, silakan tanya hari itu juga. Karena belum tentu kesempatan ketemu sama guru pembimbingnya itu bisa ada lagi. Nanti nanya sama yang lain-lain malah melenceng ntar jawabannya. Ya, cuman kalau yang Suhu pahami, Padma itu artinya teratai. Wimala itu artinya bersih atau suci. Teratai yang bersih dan suci. Tuh artinya. Ya, tapi guru trisarana Anda memberikan nama itu juga pasti karena ada alasan tertentu, kita kan nggak ngerti. Pokoknya artinya teratai yang suci, bagus kok, tenang, nggak ada apa-apa. Ya, nah setelah dikasih nama itu lebih penyabar, ya lebih baik, ya bagus. Berarti setelah melakukan trisarana ada sebuah dorongan untuk menjadi lebih baik, dan itu memang harus dilakukan. Jangan setelah trisarana malah makin jelek sifatnya. Jangan makin trisarana malah makin sombong, itu nggak boleh. Harusnya makin trisarana harus makin baik. Ya, karena setelah kita trisarana kita ini menjadi contoh bagi yang belum trisarana, apalagi artinya teratai yang suci. Ya, ajaran Buddha itu penuh dengan simbol. Ya, salah satu simbol teratai itu artinya suci. Ya, teratai itu mekar di antara lumpur yang kotor. Itu seperti Buddha, walaupun di tengah-tengah kekotoran dunia ini, tapi dia bisa bagaikan teratai yang tumbuh suci, bersih. Tapi satu yang perlu saya sampaikan, ketika kita belajar, ketika kita ingin belajar seperti teratai yang bersih dan suci, ketika kita ingin belajar jadi orang baik, jangan sampai kita malah merasa diri paling baik atau paling benar, itu berbahaya. Ya. Jangan ketika kita sudah merasa sudah trisarana, sudah Pancasila, sudah terima ini, terima itu, ikut retreat ini, retreat itu, kita merasa diri kita lebih suci dan kita menganggap yang belum apa-apa ini kotor.
Ada satu pepatah Mahayana mengatakan apa? Seindah-indahnya teratai, sekotor-kotornya lumpur, lumpur tetap berjasa. Karena tanpa lumpur yang kotor, teratai juga tidak bisa tumbuh. Teratai yang bersih, teratai yang suci, teratai yang indah justru muncul dari kondisi lumpur yang kotor. Jadi kita yang mungkin berada di lingkungan yang keluarganya kurang bagus, ya setiap hari kita dengar ucapan yang kasar, ya mungkin lingkungan kerja kita yang toksik, yang setiap hari isinya ucapan kasar, itu bukan menjadi alasan kita harus ikut-ikutan. Ini yang disebut biar keren. Wah, teman kerjaku semua ngomongnya bahasa hewan, suhu. Kalau saya nggak ikut, saya nggak keren. Banyak kan yang demikian, ya kan? Kalau saya nggak ikut mereka, semua ngerokok, saya nggak ngerokok, nanti dibilangnya saya nggak laki suhu, nggak keren suhu. Kenapa Anda tidak menjadi teratai? Jangan menjadikan lingkungan sebagai alasan kita jelek. Karena banyak orang yang ketika dinasihatin, kamu ngomong nggak boleh kasar. Pembenarannya apa? Maklumin saya dong, saya kan sudah memang terlahir dari keluarga kalau yang tiap hari ngomongnya kasar, jadi ya saya kasar. Kamu harus maklumin saya. Saya ini dibesarkan dari lingkungan yang keras, sehingga saya ini ya beginilah saya, sehingga semua orang saya kerasin. Itu namanya nggak bijaksana. Akhirnya jatuhnya apa? Kita nyalahin karena lingkungan begini, karena keluarga begini. Lingkungan begini, keluarga begini udah tahu jelek, kenapa kamu mesti ngikut? Ayo. Apalagi kita udah ngerti dharma. Suhud. Percuma deh suhud. Orang-orang nggak ada yang baik. Nanti saya jadi beda sendiri. Loh, kalau memang orang-orang nggak ada yang baik, kenapa nggak kamu yang jadi baik? Itu suka kebalik. Kita suka kebalik. Kenapa? Karena kita lebih banyak menuntut orang yang harus baik. Lah kita bagaimana? Kalau orang tidak baik, ya kita yang baik dong. Kan kita maunya hokinya masuk ke diri sendiri kan? Kalau kita mau hokinya masuk ke diri kita sendiri, kenapa kita malah paksa orang yang jadi baik? Mestinya dituntut diri sendiri. Kita ngajarin orang bagus. Kita kasih tahu orang bagus. Orang tidak mau ngikutin kita, bukan urusan kita. Urusan kita itu apa? Diri sendiri yang jadi baik. Nah, ini berhubungan dengan pesan moral tahun ini. Ya, kalau tahun-tahun kemarin Anda merasa pertemanan Anda, lingkungan Anda ini kurang baik dan sebagainya, Anda harus keluar dari zona ini. Jadilah baik. Mau diomongin apapun, tidak usah pusing, Anda tetap jadi baik. Nanti pelan-pelan Anda akan lepas dari lingkungan yang jelek ini. Tahun 2026 lingkungan Anda pelan-pelan akan menjadi baik. Jadi gitu, ya Cik ya. Jadi Padma Wimala itu artinya teratai yang bersih dan suci. Semoga kita bisa jadi seperti teratai-teratai seperti itu. Oke ya? Ya, boleh tepuk tangan dulu. Ya, mic-nya mati. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Oh, silakan. Boleh? Satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi? Boleh. Ingat pesan suhu, jangan ngikutin orang tapi diri sendiri. Ayo. Tuh. Silakan. Oh ya. Suaranya kenceng ya. Boleh ya. Jadi ada pembahasan antara ibu sama anak. Jadi berjudi itu kenapa bukan bagian dari 5 sila? Oke. Pertanyaan menarik. Berjudi kenapa bukan bagian dari 5 sila? Kalau berjudi masuk ke sila, ya masuk ke dalam 5 sila, Anda makin pusing kali. 5 sila aja sudah belum tentu dijalanin, mau minta tambah.
Ya, tapi suka kasih tahu, walaupun berjudi tidak masuk ke dalam 5 sila, tapi berjudi itu merupakan salah satu hal yang membawa pada kemerosotan. Ada beberapa saya lupa, salah satunya malas, berjudi, bermabuk-mabukan, itu beberapa hal yang membawa kita pada kemerosotan. Memang tidak tertulis di dalam sila. Ya, tidak tertulis di dalam sila, tapi bukan berarti boleh dilakukan. Ya, bukan berarti boleh dilakukan. Ya, berjudi itu merupakan salah satu yang menyebabkan kita ini jadi merosot, lupa diri. Itu nggak boleh dilakukan. Patokannya apa? Serakah, kebencian, kebodohan. Berjudi kan merupakan sesuatu yang serakah. Ngomong gampang, ini suka kasih contoh. Contoh berjudi yang paling umum di kalangan masyarakat itu adalah nomor buntut. Oke, togel. Susi nggak ngomong togel, oke ya, togel. Ya, Anda pasang nomor 10 kali, ruginya berapa kali? Untungnya berapa kali? Tapi bodohnya manusia, ketika dia dapat untung 1 kali, dia merasa semua kerugiannya tergantikan. Benar nggak? Sehingga dia langsung begitu 1 kali menang, wah aku harus main lagi. Padahal yang kedua kali dia nggak mungkin menang lagi. Keberuntungan itu cuma 1. Katakanlah kamu punya uang 500, katakanlah kamu punya uang jangan 500, 1 juta. Ya. Kamu pasang 100. Ruginya 9 kali, 900 hilang. Untungnya cuma 1 kali. Besok Anda rugi lagi. Gak ada orang yang kaya karena judi. Yang kaya itu bandarnya. Kalau cuma dengan judi, main nomor buntut, bisa menang terus, bisa kaya. Orang gak usah sekolah. Ngerti nggak? Keberuntungan itu tidak terletak pada orang yang serakah. Orang judi itu orang serakah. Merasa tidak terima, kepingin dapat banyak dengan cara yang instan. Itu nggak bisa. Ya, Anda boleh buka di Google beberapa hal yang di dalam ajaran Buddha yang bisa membawa pada kemerosotan. Salah satunya itu judi. Nanti Su bantu cari. Su kemarin baru ketemu karena murid-murid Su ada yang nanya soal itu. Ketemu nanti Su coba share, Su kasih ke Romo share di grup Wihara Balaguna, oke? Ya, pokok berjudi itu nggak dianjurkan dalam Buddhis. Ya, itu karena pemborosan. Oke? Ya, oke. Silakan. Ada yang mau nanya lagi? Oh, iya. Kan tadi menyangkut perjudian lagi. Oke. Ini temanya judi hari ini. Oke, silakan. Gimana kalau misalnya judi terus menang, terus dia uangnya didanakan sebagian, apakah tetap mendapatkan karma baik atau karma buruk? Oke. Berjudi dapat keuntungan didanakan sebagian, apakah masih dapat karma baik atau dapat karma buruk? Rata-rata 90% orang yang berdana hasil judi, ya, 90% sebagian besar orang yang berdana dari hasil judi itu bukan karena dia tulus berdana. Dia berdana demikian biar judinya menang terus. Ayo, ya nggak? Jujur. Jadi budanya disogok. Wani pulsa, aku dapat sekian, nanti besok aku pasang lagi, tolong ya 4 angka muncul lagi, biar nanti aku berdana lagi. Sekarang sultannya, ketika dia kalah, apa dia masih mau tetap berdana? Ya kan? Kalau dia tetap mau berdana walaupun dia kalah, berarti dia sudah ngerti hukum karma. Aku kaya karena berdana, bukan karena berjudi. Lah kalau dia udah ngerti kaya karena berdana, bukan karena berjudi, ngapain masih judi? Ayo.
Itu cuma pembenaran aja. Tapi tetap ada nggak suhu karma baik nih? Saya berjudi nih, dapat uang sekian. Lalu sebagian saya danakan, sebagian saya pakai. Masih ada karma baiknya nggak? Jawabannya adalah masih ada. Tenang, nggak habis. Ya, dalam ajaran Buddha, karma baik tetap karma baik, karma buruk tetap karma buruk. Kamu berdana tetap ada karma baik. Kamu berjudi tetap ada karma buruk. Tapi masalahnya karma buruk sama baik banyakan mana ini? Ayo, masih banyakan mana ini? Ibarat utang sama kerja, banyakan utangnya atau kerjanya? Kalau banyakan gajinya, banyakan kerjanya, rajin kerja sih nggak apa-apa. Kalau banyakan utangnya, udah tahu gajinya sebulan cuma 5 juta. Utangnya 50 juta. Akhirnya gak bisa nikmatin harta, punya uang cuma dibuat bayar utang, habislah. Kenapa sih kita nggak kontrol diri kita dengan cara, udahlah, jangan banyak keinginan, mulai sekarang aku harus stop yang nggak baik. Ya, jadi karma baik nggak dari hasil judi, masih ada karma baik. Tapi kalau boleh ngomong jujur, karma baiknya juga nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena dia nggak benar-benar 100% tulus berdana. Kenapa ya? Karena itu tadi dia berdana karena tujuannya biar, nah itu yang lain, biar nanti bisa kalau judi menang lagi. Jadi pikiran buntutnya ini adalah masih ada keinginan dapat sesuatu yang lebih banyak, jatuhnya serakah. Ya, begitu. Paham ya? Jadi lebih baik berdana ya berdana aja, kurangin main judinya itu nggak boleh. Ya, oke. Oke, tepuk tangan lagi. Sudah 3 pertanyaan. Apa ada yang mau ditanyakan kembali, Bapak Ibu semua? Boleh. Dua tentang judi, satu lagi tentang tisarana ya. Ada yang mau ditanyakan kembali ya? Silakan buat bakal kita berjalan di tahun berikutnya. Ayo silakan. Boleh. Gak apa-apa Romo, silakan. Nah, siapa lagi yang mau tanya disiapkan ya. Apakah semua yang kita alami pada kehidupan ini akibat dari karma, atau ada hal-hal yang alami bukan bagian dari karma gitu? Oke, pertanyaan bagus ya. Sebagai Buddhis, saya yakin semua pasti bagian dari karma. Karena di dunia ini tidak ada satupun yang bukan dari karma. Tapi pengertian karma di sini Anda mesti ngerti dulu ya. Masih banyak umat Buddha yang nggak ngerti. Dianggapnya karma ini hukuman. Hukuman yang datang dari atas, dari langit, dari bumi, dari kiri, dari kanan. Karma itu sebetulnya bukan hukuman yang datang dari sosok tertentu atau pencipta tertentu. Karma itu seperti ini loh. Anda makan, Anda kenyang. Kenapa Anda bisa kenyang? Karena Anda makan. Udah gitu aja titik. Tidak mungkin Anda kenyang karena Anda nggak makan. Kalau Anda kenyang karena Anda nggak makan, berarti Anda masuk angin. Begitu Anda masuk angin, Anda kembung, akibat kan? Ada sebabnya nggak? Ada apa? Nah, karena nggak makan. Jadi sebetulnya karma itu semua ada sebab, ada akibat. Cuman rata-rata karena manusia ini tidak terima dengan perbuatan yang sudah dia lakukan, disalahin nggak terima, egonya besar, tetap merasa diri paling benar, sehingga dia merasa bahwa hidup ini nggak adil. Ya, Tuhan nggak adil, kata itu. Bodhisattva tidak mendengarkan doa saya, padahal semua itu terletak pada diri Anda sendiri. Ya, tidak ada bagian lain selain dari karma, semua itu dari karma. Nah, timbul satu pertanyaan, ada satu pertanyaan nih. Suhu, karma orang tua nurun nggak ke anaknya? Jawabannya tidak. Kalau karma orang tua nurun sama anaknya,
Kenapa ada yang orang tua hidupnya susah, tapi begitu anaknya lahir, anaknya bisa tumbuh jadi orang berhasil? Ya, kenapa? Tapi bener suhu, orang tuanya susah, anaknya ikut susah. Kalau orang tuanya susah, anaknya ikut susah, itu sebetulnya bukan karena karmanya nurun, tapi kenapa? Karena sikap perilaku orang tuanya, kebiasaan buruk orang tuanya ini, karena setiap hari dipertontonkan ke anaknya, sehingga anaknya ini dari kecil pun sudah niru kebiasaan buruk orang tuanya, sehingga perilakunya juga tidak jauh beda dari orang tuanya, sehingga karma buruk yang dialami oleh anak ini juga sama seperti yang dialami oleh orang tuanya. Paham nggak sampai sini? Jadi nggak ada tuh karma orang tua nurut ke anak. Dalam Buddhis nggak, siapa yang makan, siapa yang kenyang. Siapa yang berbuat, ya dia yang dapat. Makanya kan tadi saya bilang, jangan menjadikan lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat sebagai alasan Anda nasibnya tidak berubah. Kalau Anda nasibnya tidak berubah, itu karena Anda tidak mau keluar dari zona itu. Udah tahu lingkungannya jelek, udah tahu lingkungannya nggak baik, kenapa Anda masih tetap bertahan di situ? Udah tahu jelek, udah tahu nggak bagus, ya keluar dong, cari lingkungan yang bagus. Punya 6 orang teman, 6 orang temannya tukang gosip, keluar cari pertemanan yang ngomongnya lebih positif. Udah tahu teman kiri kanannya semua tukang bohong, tapi masih suka kumpul sama mereka. Pakai alasan lagi, tenang suhu, saya sudah trisarana. Suhu ngomong gini karena ada kejadian. Saya udah Pancasila. Walaupun saya kumpul dengan 6 orang pembohong, saya tidak akan jadi pembohong. Bohong. Kenapa? Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Anda setiap hari kumpul sama mereka, pasti akan ada 6 orang pembohong, 1 orang jujur. Kalau setiap hari orang jujur ini kumpul sama 6 orang pembohong, kalau dia powernya nggak kuat untuk mempengaruhi temannya jadi jujur, yang terjadi apa? Dia akan menjadi pembohong yang ke-7. Anda tahu buah kan? Buah ngerti kan? Anda pernah simpan buah nggak? Ya kan? Buah apel dengan buah jeruk. Ya, ketika Anda taruhnya terpisah, ketika apel ini membusuk, tapi karena Anda naruhnya terpisah, jeruknya ikut busuk nggak? Enggak. Tapi ketika Anda naruhnya berdempetan, harusnya jeruknya masih belum busuk, tapi karena dia dempet dengan apel yang busuk, lama-lama jeruknya ikut membusuknya lebih cepat nggak? Itulah pertemanan. Paham ya sampai sini ya? Jadi itu. Ya, jadi tidak ada satupun yang bukan dari karma kita, semua dari karma. Apapun yang kita lakukan pasti itu yang kita terima. Oke? Paham ya? Oke, terima kasih.